Satu kalimat buat chapter ini dari Tante Yamato kita. One Piece crazy good this week. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, Gachi Placer, kita kembali lagi nih di full One Piece alias recap lengkap untuk chapter 1110, yaitu bonus setelah libur 1 minggu kemarin yang lagi-lagi terasa sangat lama. Dimana di masa bulan Ramadan ini sebisa mungkin saya akan upload, jika tidak pas sahur maka akan menjelang buka ya, biar ini bisa menjadi teman makan kalian nontonin video Devil No Mi atau mungkin pas taraweh nih, soalnya kalian kan taraweh alias taraweh. Aduh, astagfirullah. Nah, oke lah, kita langsung saja. Pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Buat kalian juga yang baru di channel Devil No Mi, gaskan langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa diusar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadaw! Dimana judul untuk chapter ini adalah Special Being. Ya, sebenarnya dua versi. Ada yang bilang Falling Stars atau bintang jatuh, tetapi ada juga yang bilang Special Being atau makhluk spesial. Yang sebenarnya saya lebih suka dengan opsi yang pertama tadi alias Special Being, karena ya bukankah bentukan yang sangat aneh dan cocok juga nih dengan penjelasan yang ada di chapter ini. Dimana untuk cover story sendiri masuk ke volume 2, dimana terlihat Yamato dan Momonosuke yang masih ada di kastil ibu kota. Di sini Yamato berkata jika dia ingin keliling Wano Kuni seperti apa yang Oden lakukan. Ya benar, ini tepat seperti dengan perkataan yang Yamato katakan. Nah, kita langsung masuk ke isi chapter. Di sini kita langsung diperlihatkan reaksi dari beberapa karakter seperti Vice Admiral Bluegrass, Bonnet, Franky, dan Atlas yang berada di pinggiran Egghead. Itu berketika mereka melihat petir hitam yang ada di tengah pulau. Di mana saat ini berlanjut, raksasa dan para pasifista pun mereka masih terus menghancurkan kapal-kapal dari Angkatan Laut. Terlihat nih menariknya, Elbaf bersebelahan dengan Mark III yang menyerang Angkatan Laut yang keren nih. Mereka udah jadi kayak sohib dengan robot dari pasifista. Dimana di Marijo sendiri, ruangan dari Gorosei terlihat kosong melompong dengan adanya lingkaran sihir raksasa yang ada di tengah-tengahnya. Yang di sini pun diberitakan kalau waktu sudah berjalan 3 menit dari awal pengumuman Vegapunk, karena tersisa 7 menit sampai pesan yang akan Vegapunk sampaikan kepada dunia. Dan di sini juga kita bisa melihat Vegapunk sedang membuat kopi dengan Vega Coffee-nya. Dan inilah momen wadaw di chapter kali ini. Kita kembali ke daerah Luffy lagi. Di sini muncul 4 bayangan raksasa dan lingkaran sihir yang kita lihat di dekat Science Saturn sebelumnya. Luffy sangat kaget sekali dengan berkata, oke, sekarang benar-benar muncul 5 monster. Dan di satu double patch yang luar biasa, yang sejujurnya ini luar biasa banget sih, karena Oda sangat jarang sekali membuat satu double patch seperti ini dan hanya memiliki satu objek doang. Karena biasanya kan ada beberapa panel-panel kecil lagi di satu double patch, tetapi ini murni pol 2 halaman. Coba buat ngeliatin wujud dari Gorosei saja dengan Luffy yang ada di tengahnya, yang terlihat dia sangat kaget sekali karena muncul 4 tanda seru yang wah, ini gila banget. Dimana kesemua Gorosei awalnya masih berada di mode Zoan mereka yang sudah awakening sama seperti Science Saturn, terdapat api hitam yang mengelilingi leher mereka. Yang akhirnya di sini kita bisa melihat apa nama dari monster tersebut, yang lagi-lagi di sini bukan dikasih tahu nama Devil No Mi atau buah iblisnya, tetapi hanya nama monster atau yokai-nya saja. Kita mulai dari Science Saturn yang ternyata dia adalah Gyuki, tepat seperti prediksi leaker untuk pertama kali nih, dimana Gyuki ini atau mungkin disebut juga sebagai Ushi Oni. Lalu juga lanjut adalah Saint Marcus Mars. Dia adalah Itsumade, dan Itsumade ini adalah burung super besar yang sejujurnya ini bentukannya sangat mengerikan. Lalu juga Saint Top Mercury, dia adalah Hawky, dan Hawky ini adalah babi yang memiliki 4 cula. Untuk Sanetan Baron Venus Juro, dia adalah Bakotsu, dia berbentuk kuda tengkorak yang sejujurnya ini keren banget sih untuk bentukannya. Dan yang terakhir adalah Saint Shepard Jupiter, dia ini berubah menjadi bentukan sandworm atau cacing pasir yang bentukannya juga sangat raksasa. Dari semua ukuran, perubahan Gorosei ini sangat-sangat masif sekali, dimana sebenarnya ada banyak versi, lore atau kisah-kisah yang bisa kita bahas dari nama yokai-yokai milik Gorosei
Gorosa ini. Tetapi karena ini adalah video recap, kita akan bahasnya di video review nanti saja. Di sini para Gorosa pun langsung diperlihatkan beraksi geng yang tidak cuma numpang muka doang. Yang oh iya, dulu juga nih banyak yang bilang Oda kan sering nge-troll nih kalau dia nunjukin siluet dari seseorang yang hasilnya pasti jelek banget. Yang mohon maaf nih, dari dulu juga udah dibilang kan hanya berlaku untuk case-case tertentu yang sekelas Gorose nggak mungkin lah untuk hasilnya bakal jelek jika dibuat siluetnya yang jelek, karena terbukti di sini semuanya keren abis. Di sini pun terlihat Nasjuro menggunakan kekuatannya untuk menuju ke salah satu pasifista. Di sini dia pun berlari ke arahnya dan dia pun langsung berubah ke mode hybridnya yang akhirnya berbentuk seperti centaur lah, dimana bagian bawahnya adalah kuda tengkorak tetapi bagian atasnya full bentukan manusia. Jadi di sini dia bisa memegang pedang layaknya manusia biasa juga. Nasjuro di sini berkeliling Egghead untuk mengalahkan para pasifista. Dia menggunakan sabetan es yang akhirnya membukukan sirkuit di dalam robot tersebut dan membuat para robot-robot pasifista ini tidak dapat bergerak. Dan katanya hanya dalam beberapa detik saja setengah dari pasifista di Egghead berhasil dia kalahkan. Yang bukankah ini sangat menyala abangku? Karena secepat itukah di satu pulau besar di Egghead ini dia dengan sangat cepat bisa mengalahkan sampai setengahnya. Dan yang menarik adalah dia memiliki kekuatan es yang apa ini jadi lawan Brook atau Zoro nih di akhir nanti, yang wah ini gila banget sih. Yang terlihat juga ya di sini pedangnya yang kemungkinan itu adalah Sodaiki Tetsunya terlapisi oleh haki saat dia menyerang karena berwarna hitam. Di sini Marcus Mars alias yokai burung dia terbang mendekati barrier dan mencoba menyerangnya, namun barrier tersebut masih sangat kuat dan dapat menahan serangan tersebut. Ya gila juga ya, barrier dari Vegapunk ini definisi the real barrier. Dan di saat Luffy masih menahan Saturn, di sini Saint Jupiter alias si cacing besar Alaska tersebut dia masuk ke dalam tanah dan bersiap untuk menyerang. Yang di sini kita akhirnya dilempar dulu ke bagian lain dari Pulau Egghead, di mana tim Usopp mereka berhasil menyelamatkan Sunny yang akan terjatuh nih pasca es yang dibuat oleh Brook. Dan di sini Usopp membuat bambu untuk menahan laju dari tosan Sunny tersebut. Di sini pun Sanji memanggil ke semua nakamanya dengan tanda emosi dan sambil berkata jika mereka harus pergi sekarang juga dan tidak perlu menunggu Luffy atau dirinya karena itu adalah perintah kapten. Di sini pun Jinbei melapor jika Zoro masih bertarung melawan Lucci. Yang di sini pun kita bisa melihat salah satu pedang Zoro terbang di udara akibat serangan yang dilakukan oleh Lucci tersebut. Jinbei berkata, Sanji, Zoro masih bertarung melawan orang itu. Dan Sanji pun berkata lagi, si Marimo itu masih belum mengakhirinya. Dasar beban banget. Yang Zoro pun ternyata dia mendengar perkataan dari Sanji tersebut, yang terlihat di sini Zoro definisi super marah banget gengs karena dia sampai terdiam mendengar kata-kata Sanji. Lucci pun dia menyerang Zoro dengan teknik barunya yang bernama Sugan Madara. Ya benar ini Sugan ya, bukan Shigan, yang berarti Sugan itu satu tangan full. Dimana Zoro dapat menghindarinya dengan sangat mudah sekali dan dia pun langsung memegang pedang yang sebelumnya ada di udara sambil dia mengeluarkan teknik barunya yang bernama Santoryu Kokoba Madara Gari. Yang dibahas nih sebelumnya, Lucci menggunakan serangan yang bernama Madara dan sini juga Zoro menggunakan serangan yang bernama Madara juga. Dimana petir hitam pun terlihat seperti biasalah, tetapi beda dengan petir hitam ketika Zoro melawan King sebelumnya, yang sepertinya ketika melawan King di situ dia jauh lebih serius. Dimana di satu double page yang luar biasa pun kita melihat Zoro berhasil mengalahkan Lucci hanya dalam satu serangan saja. Yang gimana nih buat para fanboy Sanjay yang dari kemarin udah ngebacotin babang Zoro ini, pasti bakal makin kesal setelah ngelihat chapter ini. Yang kalau di dunia kita terasa cukup lama nih karena butuh 6 bulan dari awal pertempuran Zoro dengan Lucci sampai diselesaikan, tapi mungkin di One Piece hanya berjalan ya sekitaran 10 sampai 20 menit doang. Zoro bahkan ngalahin Lucci di sini tanpa ikat kepalanya, yang berarti dia masih belum serius. Yang di bawah bahkan Sanji ngebiarin Vegapunk mati dan gagal menolongnya. Yang ayo balik ini buat kalian para fanboy Zoro yang aduh ini malah jadi adu domba nih, astagfirullah lagi bulan puasa. Yang sejujurnya ada alasan juga sih kenapa Zoro sangat kesal sekali ketika mendengar perkataan beban dari Sanji, karena sebelumnya juga Lucci bilang kepada Zoro kalau dia cuma jadi beban misalkan belum bisa mengakhiri pertarungan mereka. Yang di saat itulah akhirnya Zoro berkatakan jika bukan Lucci lah seseorang yang mengontrol pertarungan tersebut. Yang akhirnya makin bebelah kesalnya Zoro karena dikatain beban oleh dua orang, apalagi oleh Sanji. Kita perlu pindah lagi ke momen Luffy, di mana sebelumnya Jupiter yang masuk ke tanah dan di sini pun dia muncul dan berhasil memakan Luffy. Tetapi Dory dan Brogy pun sampai di waktu yang bersamaan dengan hal tersebut. Di sini mereka berkata, apa-apaan yang terjadi di sini? Kalau tidak cocok
berada di lokasi yang gelap dan dia pun mengeluarkan serangan yang bernama Taiyo Noko. Lagi-lagi di double page yang luar biasa, kita melihat Dory dan Brogy memotong kepala Jupiter dengan serangannya tersebut. Dan ngomong-ngomong, Taiyo Noko ini memiliki arti gergaji matahari ya, yang lagi-lagi matahari Akasan atau Sun God. Di sini pun Luffy bebas sambil dia pun kaget ketika melihat para raksasa alias paman-paman yang sangat Luffy kenal tersebut. Buat yang lupa, momen ini pula sangat persis sekali di momen Luffy ditolong oleh Dory ketika ditelan oleh dinosaurus di Little Garden lalu. Di sini mereka berkata, "Gahaha, lama tidak bertemu topi jerami. Kita tidak bisa menunggumu, jadi biar kita sajalah yang datang untuk menjemputmu." Gia. Dan chapter pun berakhir di sini. Nah, tapi kebetulan nih, karena kita masih berada di momen Luffy nikah di masa Ramadan ini, kami dari DNM telah merilis artikel terbaru di Special Edition kaos polo dengan logo nikah, dan lagi-lagi ini logonya bordir ya, yang jelas lah biar sangat premium. Kaos polo berwarna hitam dan juga logo nikah berwarna putih yang sesuai dengan tema nikah Luffy yang semuanya serba putih. Dimana kita akan buka pre-order dari video spoiler sampai nanti di hari Minggu yang cuma dibuka selama 5 hari saja. Dan untuk proses pembuatannya akan memakan waktu kurang lebih 1 minggu, yang berarti dalam 2 minggu produk sudah bisa langsung dikirimkan ke rumah kalian yang bisa kalian pakai dan sombongkan ketika di lebaran nanti. Dimana harga awal untuk kaos polonya ada di 156.000, yang lagi-lagi 56-nya adalah Gomu dari Luffy yang sangat spesial. Dan yang lebih spesial lagi, di masa pre-order sekarang hanya dengan 200.000 kalian udah bisa mendapatkan kaos plus topi nikahnya juga yang tersedia 2 warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Ya, jika beli satuan harga topinya ada di 100.000, jadi kalian bisa hemat 56.000 nih jika kalian bandel untuk membeli keduanya. Dan buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung pesen pre-order di Shopee aja biar aman, tentram, dan bisa segala macam untuk pembayarannya. Yuk, lagi-lagi masa PO dibuka sangat terbatas, hanya 5 hari doang. Jadi langsung klik link di deskripsi video. Nah, jadi itulah recap untuk chapter 1110. Bahasan mendalam atau breakdownnya seperti biasa akan kita bahas di video review. Makanya subscribe dan nyalakan bel notifikasinya biar tidak ketinggalan. Atau mungkin kalau kalian ada diskusi menarik juga yang mungkin bisa menjadi bahasan analisis nanti, langsung tuliskan di kolom komentar right now banget. Dan seperti biasa, like aja kalau kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.